Uy, uy, uy. Ya, silakan Anda konten. Sawadikap. Hai. Make it your password. Tú le esperas con la papaya. No digáis nada, no os entendí. I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. Oh, bener hai. Tadi itu Iya. Hai Sobat Queen, ketemu lagi bersamaku Queen Harim Channel. Di konten kali ini kita ada di saya berada di Yakes Telkom bagian fisioterapi. Nah, perkenalkan, di samping saya ini adalah terapis-terapis handal yang dimana mereka sudah memegang beberapa pasien dari mulai yang kasus ringan sampai kasus terberat. Pernah ada juga ya Ayah? Ada. Kita bincang-bincang, kebetulan juga saya ada masalah di rahang. Apa ini rahang masuknya? Di rahang karena saya parkir saat muap itu kurang pas, jadi agak-agak lagi celek gitu ya. Gital. Maaf, karena ini memang teman dekat dari suami, jadi kita juga udah dekat. Jadi maaf kalau obrolannya agak menyeleweng gitu ya. Kita di sini mau bincang-bincang seru juga seputar fisioterapi, seputar kesehatan dan keluhan-keluhan para pasien. Terutama mungkin yang bakalan kita bahas banyak itu keluhannya pasien saya. Oke, kita mulai. Perkenalkan diri Anda semuanya. Ini jangan tegang Bapak. Biasa aja. Kan komod. Oh ya, fisioterapi ini ada kepalanya. Ada kepalanya kan? Ada. Kepalanya. Oh, nggak ada kepala sama paehnya. Ada. Yang ada kepalanya serem. Di sini kita langsung bincang-bincang dengan kepalanya atau ketuanya, ketua geng ya. Ya. Ketua geng, ketua regu. Di sini ada Kang Agung. Agung apa namanya? Agung Ismail. Hah? Ismail. Agung Ismail. Apa tuh? Kalau fisioterapi gelar belakangnya tuh apa di sini? Kalau D3 AMD. D3 AMD. Kalau ini? Bang Alit. Di sini banyak yang terkenalnya Bang Alit. Terkenal Bang Alit nama asli? Ya udah. Ini adalah Bang Alit. Bang Alit juga seorang terapis juga di fisioterapi Yakes Telkom. Bang Alit biasanya dalam full seminggu pegang berapa pasien? Yang sini doang apa sama yang luar? Oh, hanya di sini. Hanya di Yakes Telkom. Bang Alit aja. Banyak. Seminggu. Total Seminggu. Senin sampai Sabtu berarti ya? 50. Sekitar 50-an. Kisaran 50 orang. Kalau Kang Agung? Yang kurang lebih sama. Oh sama. Oh iya. Kalau Kang Agung sendiri di sini posisi kan sebagai kepala atau ketua regu. Itu biasanya tugasnya tuh apa aja sih Kang? Nah, tugasnya sama. Cuman ada tambahan kayak untuk mengatur penjadwalan
lah. Mengoreksi kinerja dari bawahan-bawahan. Tapi untuk yang posisinya misalnya para terapis yang lain itu memang harus minimal D3 atau gimana? Minimal D3 karena emang jenjang pendidikan pun minimal D3. Minimal itu D3 harus lulusan fisioterapi karena untuk fisioterapi ada diagnosa sendiri berbeda dengan dari perawat dan dokter juga kita beda diagnosanya. Kalau untuk fisioterapi berarti suka praktek juga di rumah? Kita di rumah praktek, cuma kebanyakan praktek keluar juga ya bang. Jadi kita ke rumah-rumah pasien. Ketika ada pasien yang tidak bisa untuk pergi ke klinik atau ke rumah sakit, kita yang datang. Fisioterapi yang datang ke si rumahnya sok ngatur. Ini kan kepala regu, Bapak diam aja, jangan macam-macam Bapak. Iya maaf. Oke, dilanjut lagi ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Terus gimana Kang? Kalau untuk pasien dari luar biasanya berapa banyak? Berapa banyak jumlahnya? Jumlahnya nggak tentu. Kalau untuk rumah, karena kan kita menyesuaikan jam kerja. Kita kerja di sini. Oh jadi selepas jam kerja selepas baru? Jam kerja atau hari libur baru ke rumah pasien. Jadi ya sehari bisa 1-7 lah ya bang. 1-7 pasien. Ini juga barengan terapis, misal kalau ada pasien di luar datangnya bareng-bareng gitu dari terapis. Oh. Jadi satu pasien itu satu terapis. Oh, satu pasien satu terapis dengan tarif beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, kasus terbesar dan terberat apa pernah nggak di sini di Akes Telkom ini ya? Yang di Telkom. Yang terberat ya paling stroke yang baru lah. Ini baru terkena, itu juga termasuk berat lah emang. Kayak untuk pasien pun untuk duduk aja dia mau nggak mampu. Juga termasuk berat. Terus ada juga yang stroke yang udah beberapa kali stroke, terus sudah lama dia terkena penyakit itu gitu. Itu juga termasuk yang cukup berat karena pola tangan kakinya udah nekuk kayak gitu. Kalau diurusin sakit pasiennya. Itu juga prospek penyembuhannya juga lama. Terus prospek untuk kayak perkembangannya juga cenderung, kalau yang udah stroke lama itu cenderung nggak kelihatan. Kalau Bang Alif pernah nggak dapat pasien yang berat kasusnya? Kasusnya sama. Stroke juga? Stroke juga. Itu bisa yang benar-benar sampai pulih? Kalau stroke kayaknya nggak bisa 100% bisa seperti semua lagi ya. Pulih. Oh nggak bisa? Sebenarnya tergantung dari jenis stroke-nya. Jadi ada beberapa jenis stroke yang bisa pulih sendiri ada. Hitungan bulan pasti pulih sendiri ada. Itu tergantung dari jenis stroke-nya, tergantung dari letak di mana si otaknya itu. Jadi stroke kan otak sebenarnya. Nah, lesi di otaknya tuh, cedera di otaknya tuh di level yang mana, di bagian yang mana, itu juga mempengaruhi untuk ke penyembuhan si pasien. Jadi kalau untuk yang pulih ada, pulih mendekati 100% ada. Cuman kebanyakan stroke 70%-an lah, itu udah mentok biasanya. Nah, kalau untuk kasus Wulan, apa nih istilahnya? TMJ. Jadi itu tuh kalau yang Teh Wulan tuh dia lebih ke ligamen. Ligamen tuh perekat sendi lah bahasanya. Jadi perekat sendi ini yang kena. Ini Jadi si rahang sebelah yang kena ini, bukan kedua-duanya. di bagian ini. Rahang. Rahang. Terus karena apa tuh Kang? Itu bisa dari jatuh bisa, Tapi nggak jatuh? terus dikepret bisa, diedankeun bukan kepret nate, ditonyok bisa, kekerasan rumah tangga lah. Itu ya seperti hulainya calawak berlebihan. Bisa gitu. Overlay gitu ya? Over ngakak bisa lah. Oh iya, nah mungkin kalau oper ngakak oke, karena kan kita biasanya memang ketawa-ketawa yang di luar kontrol ya. Ya guys, diedanin gitu kalau Jadi ketawa. suaranya biar centreng, calawaknya biar gede. Nah itu tuh bisa, Wah. tapi bisa membahayakan si rahangnya juga. Ya Allah, berarti harus insaf saya ya, nggak boleh ketawa berlebihan. Boleh ketawa tapi harus
beauty life lah nya. Naonnya bahasa teh. Beauty smile. Terus kudu geulis pokona mah lah. Mun cowok ge nya kudu geulisnya cowok ge nya. Gimana tuh kalau cowok gelis? Ngecager orang mah. Tak kudu kitu kan. Jadi lebih dijaga lah. Jadi Dijaga makanan ketawa. makanan juga jangan huras-huras. Jika makan tulang nya ulahnya. Bisa aya dogi terus jelema mah ulah gitu. Jadi balung mah khusus buat berhubung. Ya. Jadi Jangan sama- ngopi balung ya. Jangan ngopi balung. Jadi kata bisa merusak si sendinya juga. Merusak sendi ligamen itu, Nah, si ligamen. Jadi adanya pergeseran di sendinya. Kalau si ligamennya kendor itu kan perekat ligamen tuh. Kalau kendor pasti si sendinya jadi nggak stabil. Nah dalam waktu kelamaan jadi adanya pergeseran. Pernah ada kasus seperti saya nggak di sini? Ada. Banyak. Banyak. Nah banyak mah. Lumayan. Rata-rata sama bunyi kan? Gitu. Ya. Bunyi ada kok gitu. Nah itu gejalanya rata-rata sakit dulu apa kayak kalau kata kalau Bulan kan nggak sakit awal-awal, emang udah lama bunyi pas kemarin-kemarin karena nggak tahu muap, nggak tahu ketawa berlebihan ngakak jadi klak gitu Kang. Gimana tuh Kang? Jadi rata-rata langsung sakit apa dari pas bunyi-bunyi udah harus langsung diterapi? Sebenarnya ketika ada bunyi itu harus langsung diperiksain. Jadi bisa emang karena pola ya kayak ketawa, nguap, makan itu kan mempengaruhi ke kinerja si sendi rahangnya. Nah harusnya ketika ada kerasa bunyi-bunyi nih, nah itu harusnya kita periksa. Bisa periksa langsung ke fisionya, bisa lewat si ortopen, bisa dokter gigi. Nah, itu juga bisa, jadi tergantung dari kondisinya itu emang harus kita cari kondisi awalnya itu karena apa. Apakah karena pola kebiasaan? Nah iya benar kayak gitu tuh, gini-gini. Nah iya emang gitu kan, Goyang-goyang. dioyagin gitu, oyag guys, Dioyangkan. dioyagkan. Tapi emang 2 kali terapi Kang enakeun, bisa mingkem dengan sempurna. Cuma pas pakai kerudung berasanya tuh gede sebelah pipinya gitu ke kanan. Itu masih berasanya gitu. Tapi berapa kali pertemuan lagi berarti ya Kang? Sebenarnya nanti kita lihat dari kondisi si pasiennya biasanya. Apakah ketika makan masih ada keluhan atau tidak? Kalau nggak ada, tapi hanya bunyi aja gimana? Nah, kalau bunyi aja itu karena si sendinya nggak stabil. Tapi bisa hilang nggak bunyinya? Nah, si bunyi itu tuh kalau tergantung dari level cederanya. Jadi kita cederanya itu sebenarnya ada levelnya. Ini masuknya level berapa? Nah, ini kemungkinan masih grade-nya masih ringan karena si sendinya tuh ketika kita bergerak membuka, dia kan ngegeser, tapi dia masuk lagi. Ya kan, jadi kayak ngegeser tuh, Jadi kayak klak, masuk kalau lagi. kemarin nanya yang soal seetik gitu kali ya. Engsel. Engsel lepas seetik gitunya. Nah, itu tuh kan sebenarnya ada yang cuma ketarik doang, sebenarnya ada yang sobek, ada yang putus. Nah, kalau yang tetes itu kemungkinan tarikannya doang. Tarikan. Jadi ibaratnya sekaratnya tuh udah kendor lah, tapi nggak sampai robek gitu. Memang kalau bunyi pasti biasanya bakal bunyi terus kemungkinan. Seterusnya. Makanya kita harus ngejaga ketika udah kayak ngunyah yang lebih enak, terus kayak misalnya rasa si giginya tuh simetris, jadi atas dan bawah tuh ketemu lah. Ketemu, gitu. ya. Udah. Nah itu tuh kondisi itu tuh nanti untuk nggak terapi lagi juga nggak apa-apa. Sekalipun masih bunyi. Cuman nah kita tetap meskipun kondisinya udah nggak ada nyeri, terus misal makan udah enak, tetap harus menjaga tuh ya, jangan dibiasain kayak muapnya terlalu besar, ketahuan terlalu besar. Kalau muap yang gimana? muap nggak ketawa Pak. Muap yang standar yang sesuai ketentuan kesehatan bagian fisioterapi apa gimana?
Iya nah, berarti tutupan. Atau memang ketinggalan ya ini. Mau standar sesuai ketentuan gimana tukang nih? Standar 1 atau 2? Standar 1. Karena kita metik. Iya, lain aku mah ada mau ketinggalan. Coba mulai. Nah, berarti tutupan tuh ketinggalan. Oh iya kan, perlu obat-obat nggak sih? Obat tuh sebenarnya lebih, kalau obat lebih baiknya langsung konsultasi dengan dokter ya, karena Dokter fisioterapi apa berarti? Ortopedi. bisa dokter ortopedi, bisa dokter umum misalnya kalau untuk obat. Bisa kalau misalnya kasusnya karena kita juga pernah ada megang tuh karena dari si gusi itu ngegeser gigi susu, ya itu ngakibatin sakit sehingga si rahang Pertumbuhan gigi susu ngegeser gusi. jadinya tuh kalau kata dokternya tuh patumpuk-tumpuk cenah bahasa gaul nama. Tumpang tindih. Patung kuaos. Loba Nah. buntu. Pokoknya dibilang tuh lebih cenah. Itu juga harus konsul dengan dokter gigi kalau itu. Nah nanti kalau obat tuh kita belajar obat, tapi kita nggak belajar untuk dosis. Oh iya, harus tetap persiapan harus ke dokter. Harus ke dokter. Kadukun beranak di bisnis. Bisa lah. Bapak dong, Pak. Mang Raji. Mang Raji. Mang Raji. Kalau Bang Ali pernah nggak nanganin kasus kayak Wulan? Gini, apa dislok apa istilahnya? Belum. Belum. Baru yang stroke berarti ya. Terus apa lagi, Kang? Cangkeng biasa penyakit kolon kolon maripu ya Allah gusti cing sehatnya. Oh iya, Bang Ali juga di sini selain sebagai terapis adalah sebagai apa? Pelengkap lah di dia naga. Dugongers. Dan sebagai atlet ya. Atlet. Atlet bola. Bukan, Bola dia bekel. lebih ke binaraga, tapi binaraganya yang lebayung senjanya mah. Tagor ya. Bang Ali juga sebenarnya terapis sekaligus atlet bola futsal atau Voli. volley. Oh, atlet volley ternyata beliau ya. Jadi Jadi polinya nenggalnya pakai biomekanik ya, ilmu fisioterapi ya. gimana tuh kan? Jadi langkahnya juga diperhatikan. Ngajelengnya Enggak jelengannya, kudu ngagatlok. Bahasanya ya. Jadi memudahkan body tubuh, Oh body iya. language. Body language. Terus ada kiat-kiat khusus nggak dari terapis untuk para atlet volley sendiri? Khususnya mungkin buat teman-teman sesama atlet volley, apa tuh Kang? Ya kan memang latihan sebenarnya. Jadi latihannya jangan terlalu berlebihan. Karena postur tubuh setiap manusia berbeda kan sebenarnya. Kekuatannya berbeda, daya tahan tubuhnya berbeda. Nah itu tuh sebenarnya latihan tuh harus ada porsi masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya. Misalnya juga untuk volley itu kan ada bagian-bagiannya bang. Secara terus nanti bang. Libero. Itu istilah volley beneran? Itu istilah volley. Itu libero itu untuk bagian nampi cemes. Nampi cemes. Oh, Nah, nampi cemes. itu juga kan berarti yang dibutuhkan kekuatan kuda-kuda kaki sama tangan ya bang ya. Beda dengan tosser. Tosser lebih ke namanya loncat lah, Umpan. Nah berarti kan dia harus belajar finger. Berarti kan yang dibutuhkan juga berbeda. Berarti kemungkinan kalau atlet volley lebih banyak di cedera tangan ya Kang? Lutut juga. Oh lutut juga? Mhm. Oh, Karena Loncat. oh iya benar-benar. Jadi numpuk nggak pas. Akhirnya dijalike Ada guys. kejalike ya, guys. Lalu Jadi bahasa gaul lah namanya. Dicengklak. dicengklak. Kadang ya nyeri cangkeng juga. Oh iya. Lalu Lalu Pergi lagi banyak fisioterapi. Mhm. Amun gitu teh datang ke fisioterapi. iya, jadi Tongkat pun beranak. bidan. Oh iya. Kadang Jadi kan mau di kampung mah kabidannya segala nyeri kabidan. tukang urut. Ente Ayo, bidan. bengkel tulang. Oh, iya. Bengkel tulang rumahnya. Paluan. Di Paluan. Jadi buat kalian yang memiliki masalah seputar apa ya kalau fisioterapi lebih ke cedera ringan. Fungsi tubuh lah.
fungsi gerak tubuh. Fungsi gerak tubuh dan memiliki cedera-cedera ringan yang dirasa pada tubuh, bisa kalian langsung datang ke. Oh iya, kalau klinik Yakes Telkom ini terbuka untuk umum atau hanya untuk pegawai-pegawai Telkom? Terbuka untuk umum. Oh, terbuka untuk BPJS umum. no. Kalau BPJS enggak. Oh, BPJS tidak. Oh, berarti hanya untuk umum yang memang mandiri. Untuk Tanpa- mandiri juga bisa. Maksudnya tanpa Jadi yang ditanggung keluarga. Jadi yang nggak mandiri ditanggung sama keluarga, yang bayar keluarga nggak apa-apa, boleh diantar ku kabogoh mangga. Ada yang mayarnya. Asal bayar. Nggak mandiri. Mau mandiri boleh datang nyalira tenang naon, ya bang. Jadi maksudnya tanpa asuransi gitu Oh, kan. atuh aing ngobrol teh bro Ya kan jelasnya. kalau istilah di rumah sakit tuh Bapak asuransi atau mandiri? Gitu ditanyanya. Asuransi oke, berarti ada asuransi BPJS, ada yang dari asuransi yang lain gitu loh Oh, kan. gitu. Kalau mandiri ya berarti bayar dari kantong sendiri, Ada tanggung dari jawab kantong BRI, ya. kabogoh, dari kantong keluarga gitu maksudnya. Nah, jadi untuk kalian sobat-sobat Queen yang memiliki masalah atau keluhan pada fungsi tubuh, Fungsi gerak tubuh. fungsi gerak tubuh, bisa kalian konsultasikan ke klinik Yakes Telkom bagian fisioterapi. Nanti di sini juga ada petugas-petugas yang bakalan menyambut kalian. Dari siapa aja bagian front line-nya? Ngarana. Madinya. Mandinya lah. Nama mah disensor. Oh, nama Si disensor. teteh net namanya si teteh mah pendaftaran nama nate. Buat Nanti- pendaftaran. Nanti pas masuk ada teteh pendaftaran, dilanjut. Nanti Biasanya biasanya di alur. sini, Oh iya, kita nah, alurnya tuh kayak gimana? Datang. datang bisa bawa rujukan dokter bisa. Misalnya dari dokter lengkap, dokter saraf itu bisa, ataupun tidak bawa surat dari rujukan dokter juga bisa. Karena fisioterapi juga kita berwenang untuk melakukan diagnosa sendiri, pemeriksaan sendiri, dan memang diperbolehkan untuk menerima langsung pasien dengan syarat pendidikan harus sudah profesi. Oh, berarti ini akal-akal semua udah profesi ya? Udah ini Jadi bukan abal-abal. bukan. Bukan. Jadi memang sudah berlisensi kalau bahasa resminya ya. Sudah bersertifikat. Nah, namun cok orang kampung ini bersertifikat, senang ijazah oke teh sertifikat, teh sami dah. Gatut mah nya. Ijazah ge sertifikat we. Di Limbangan mah geus king. Masak. Mang urut ya. Jadi memang harus yang sudah bersertifikat atau berlisensi atau apalagi yang sudah berprofesi. Sebenarnya yang sudah disumpah lah ibaratnya, sumpah. Memiliki sumpah, Sumpah melakukan profesi. sumpah profesi, dan itu kan memang berat banget ya. Lumayan. Iya, karena Ngapalkeun anatominya mah gangar kana sih. Meskipun disebut tukang urut tapi duh sok rada nyeri hate teh kamu teu apaleun ngapalkeun na teh nya gangar kana sirah teh nya. Tong sok kitu ya. Belah dinya Langsung teh. jadi curhat. Ya. 3 tahun di Dustira urang teh. lulusan mana? Dustira. Dustira. Dustira kalau kamu? Sama D3-nya Dustira. Oh, jadi rata-rata ini lulusan dari Dustira fisioterapi. Tapi sekarang lagi lanjut kuliah di Poltek Solo. Oh, hah? Lanjut Solo? lagi. Solo Bagian sama fisioterapi? sama fisioterapi. Ngambil S berapa? Profesi sekarang. Oh, ngambil profesi. Bedanya apa? Sama kemarin yang baru ambil, misal lulusan D3, terus sekarang ambil lagi profesi, bedanya apa? Jadi untuk D3 sebenarnya kalau untuk D3 kita lebih banyak belajar anatomi. D3. Soalnya juga di situ udah diatur dari Kemenkesnya. Jadi untuk D3 tuh kalau untuk jenjang yang D3 kita bisa melakukan tindakan ke pasien, tapi harus ada izin dari dokter atau Rujukan berarti. profesinya. Dia belum bisa menerima langsung pasien. Kalau D3. D3 nggak boleh. Jadi kalau misalnya datang ingin terapi tapi si fisioterapinya D3 itu belum boleh langsung menerima pasien. Kalau Kang Agung kan sekarang ambil profesi. Nah, saya kan udah D4. Oh, D4 masuknya kalau profesi. Jadi kalau profesi itu nggak bisa langsung dari 3 profesi, nggak bisa. Dia harus ngambil dulu jenjang S1 atau D4. Oh, Setelah itu baru profesi. berarti ngambil dulu D4. Ya udah beres. Oh, udah beres. D4 tuh berapa tahun berarti? Setahun setengah. Dari D3 kan D3 3 tahun. 3 tahun. Nanti D4 setahun setengah. Tahun setengah. Sekarang profesi berapa tahun? Setahun setengah. Berarti 3 tahun, 7 tahun berarti sampai benar-benar profesional ya.
profesional berarti kan Insya jatuhnya. Allah tuh. Amin atuh, amin Amin. atuh, aminin atuh. Insya Allah lah. Ya insya Allah ya, alhamdulillah. Ikhtiar, nak. Ikhtiar benar. Pernah nggak keluarga sendiri sampai cedera langsung ditanganin oleh sendiri? Pernah keluarga, kebetulan ada keluarga juga pernah sakit lutut, jadi geser lututnya. Geser lutut. Kalau bapak nggak geser apa? Otak. Kabelah dia. Sengklek sabelah. Ngencang. Jadi otak kanan nggak ada, tapi ke kiri pindah. Kecelakaan gitu pindah deh bang ya. Kalau Bang Ali pernah nanganin keluarga sendiri? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Aslina Garut Bang Lip mah, jadi di Garut loba tukang Oh. caragu. Oh, Dipercayaeun. jadi anda nggak laku di kalau di tempat asal. Enggak. Jadi lebih terkenal di sini ya, di Bandung ya, di Akun Sampol. Terkenalnya sebagai King Pop. King of Urut. Terus nih Kang Agung ada saran atau kiat-kiat nggak buat kita-kita yang masih pada sehat ya, atau mungkin kalau saya kan memang lagi cedera dan lagi ditangani oleh Kang Agung sama Bang Ali juga. Ada kiat-kiat khusus nggak terlepas dari cedera saya ya, buat kalian yang misal masih pada sehat dari usia seperti saya ya, masih 17 gitu, gimana tuh? Pingsan udah lagi 17, Selina. Udah segi pangkolot nabang. Apa tuh Kang? Maksudnya tuh kiat-kiat untuk Kiat-kiat menjaga menjaga kondisi organ, yang mana? bukan organ, apa ya, gerak fungsional tubuh. Kalau fungsional tuh kita harus biasain gerak olahraga ibarat seminggu 2 kali, mau olahraga yang senam, bersepeda, naik gunung itu nggak apa-apa. Asal kita bisa terjadwal, misalnya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali itu nggak apa-apa. Asalkan jangan terlalu diporsir juga. Misalnya pagi-pagi kita udah main bola, siangnya poli, sorenya futsal, jangan. Malam gegero. Gero kemana? Puting-putingnya Gero. Pokoknya si tubuh harus dijaga. Karena kondisi yang berlebihan juga bukannya membuat saya, tapi malah membuat si tubuh kita porsir. Terporsir. Jadi bisa mengakibatkan cedera ototnya kelelahan, gitu. Terus si ke jantung parunya juga kurang sehat. Nah, kan dia bekerja berlebihan lah ya, jadi cepat gitu kan kerjanya, jantungnya terlalu cepat, itu juga nanti bisa, karena kan ketika olahraga tensi pasti naik, Iya. kalau terus diporsir juga itu kurang baik buat si organ dalamnya juga sama, bukan hanya untuk kualitas otot yang kayak otot kaki, tangan, gitu doang, tapi yang berlebihan juga, karena ke tulang juga bisa mengakibatin kalau yang untuk porsi kayak suka ngangkat berat, terus yang suka naik gunung biasanya bawaannya kan banyak. Kalau si tubuh udah berlebihan, udah lelah, otomatis si tulang yang nahan. Nah kalau si tulang kena bebannya terlalu berat, dia bisa patah si tulang. Dengan si bawaan kita yang berat itu biasanya yang banyak kejadian tuh biasanya yang tes tentara biasanya yang mau naik Militer. tapi biasanya bukan yang baru, kayak yang udah tua-tua lah, naik pangkat Kenaikan pangkat. kayak gitu kan, kadang mereka juga dengan umur dikasih beban berat, itu sering terjadi, bukan sering sih, beberapa kejadian kayak gitu, patah tulang kakinya, padahal dia nggak jatuh nggak apa, tapi ternyata dari penelitian dari beban yang terlalu berat, isi tubuhnya udah nggak kuat, dia terus-terusan dipaksa, nah itu juga nggak boleh. Jadi memang harus tetap dijaga. Selain itu wajib olahraga. Kalau kata Bang Alit apa nih Bang? Kiat-kiatnya, saran biar kita tetap sehat dan bugar selain olahraga yang biasa Bang Alit lakuin. Dahar cing silber. Nah, sing sebeul ulah aya ka era. Jangan ada beban hidup ya. Terus kalau beban hidup kan itu mah manual, datang dengan sendiri. Tinggalkeun lah. Ulah dikukut beban hidup mah. Soalnya Capek tong dari pumane gitu. nyiksa diri. Itu bener, amun tubuh kurang nutrisi oge ripungnya, mau olahraga sanggup kurang ripung, tetap energi dari mana gitu. Karena udah olahraga leles capek kucai gulanya Jadi harus pakai minum cin teh ya.
cinta di bulahan lah. Cinta di Merah ada amis. teh amis atau teh amis ya. Pokoknya jaga pola makan. Jaga pola makan, pola hidup, olahraga teratur, banyak minum air putih. Terus apa? Jangan terlalu Kalau- mengforsir. Oh iya, kegiatan Iya. kayak olahraga ya. Olahraga kerja juga sama sebenarnya. Oh kerja juga. Kalau kerja kita kayak kantoran duduk terus itu juga kurang baik. Jadi Kalau memang kitanya memang dituntut untuk selalu duduk gimana tuh Kang? nah itu jadi sebenarnya pintar-pintar kita ya ngorbanin Kursi. tambahan jam. Oh, kursi bisa digegelan. Ngorbanin jam kerja tambah ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya gini, ketika kita harus mengerjakannya duduk terus, diusahakan setelah 2 jam tuh kita berdiri dulu, jalan dulu. Itu juga refreshing buat otaknya, refresh dulu lah sebenarnya. Karena gerakan kita bilangnya posisi statik ya bang, jadi posisi statik itu diem, tapi posisi otot kontraksi terus-terusan. Nah, itu juga kurang baik sama tubuh, bisa bantuin kayak sakit pinggang kayak gitu. Karena sebenarnya dia ketika duduk sebenarnya si otot nggak rileks, dia tetap kontraksi. Makanya disarankan untuk pegawai kantoran kalau misalnya sudah duduk 2 jam, kerasa duduk 2 jam lebih, itu harus jalan dulu lah, atau mau gulitikan dulu lah, nyata naon lah, ngagoler lah di masjid. Pura-pura ke naon. toilet dan Di toilet yang goler. Nah, Bubuk. nanti misalnya ternyata kerjaan belum beres, kalau tuntutannya harus beres itu pada hari itu juga, ya paling kita kejar lagi kerjaannya. Tapi ibarat disarankan harus istirahat dulu lah. Istirahatnya mau jalan dia mau baring, bebas sih sebenarnya. Cuman jangan hindarin gerakan yang terus-terusan duduk terlalu lama, itu kurang baik. Oh iya, sama satu lagi apa ya? Saat balik lagi ya ke awal ini, tadi agak kelewat. Pas saat di terapis tuh sama teh Nevi, itu kan dipanasin Kang. Itu tuh pakai apa Kang? Dipanasin. Di ten apa di apa? Di Mana? CN. Bawa nugel. Tarason. Diresek. Tarasan guys. balsam. Nah, ya. Dipakai gel terus kita digosok-gosok perhang itu di apa? Itu namanya ultrason. Jadi ultrason itu alat yang menggunakan gelombang. Apa tuh? Gelombang Cinta. ya, gelombang cinta supaya terhubung lah ibaratnya. Dan itu juga sama. Jadi kan ada pakai gel. Iya pakai gel kayak lagi USG perut kan? Itu harus pakai gel karena kalau nggak pakai gel tuh si gelombangnya tuh nggak akan masuk ke tubuh. Ibaratnya konslet lahnya, itu nyambung lah ibaratnya. Itu apa listrik dialirin listrik? Dari listrik, si alatnya itu dari listrik dirubah jadi gelombang suara. Itu Gelombang suara? kan ultrason. Lamun listrik mah ultra naonnya tuh listrik lah. Karena mah sound, jadi suara. Jadi dari Suara, listrik dia dirubah ke gelombang suara. Oh. Nah tujuannya untuk membantu proses pemulihan tadi. Nah jadi si alat itu tuh tujuannya untuk mengurai jaringan yang akibat cedera itu kan. Jaringan di sana ibarat pabelit lah, ya pabelit lah, ibarat kenur lah, pabelit. Nah si ultrason itu tujuannya ke sana untuk mengurai si jaringan yang rusak itu supaya membantu proses penyembuhannya lebih baik. Kalau setiap kasus itu harus pakai ultrason dulu? Oh tidak, selalu kasus bisa pakai alat itu. Nah. Oh. Ada beberapa kasus yang memang bisa digunakan dan tidak. Oh terus pernah tuh yang pas panggul bulan itu ditempelin kayak EKG itu yang Oh. kabel-kabel listrik. Itu TENS, itu dari listrik. Emang itu dari listrik, cuman tujuannya dia untuk mengurangi nyeri. Oh beda fungsi dengan ultrason. Beda fungsi. Kan si TEN itu tuh kayak dipijit ya. Nah getaran itu kan kayak udah kerasa apa belum kalau ditanya gitu kan, udah nyaman apa belum. Nah tujuannya si getar itu supaya mengurangi rasa nyerinya dengan rasa nyaman dari si TEN. Oh oke, jadi semakin jelas ya buat kalian yang keluhan. Kalau TEN tuh apa berarti tadi? Saraf ya? Lebih ke Sebenarnya lebih menstimulasi ke saraf, menstimulasi saraf ya, buat yang mengurangi nyeri. sakit-sakit pinggang biasanya ya. Iya kalau di TEN ya.
sakit-sakit pinggang. Terus yang lutut juga ya waktu itu Atoni kan pernah ya, Hmm. yang lutut cedera juga biasanya pakai Tena. Untuk yang tadi kasus saya tuh pakai ultrason bukan Tarason. Kalau Bukan Tarason itu apa? bukan Ultraman juga. Bukan Ultraman. Kalau Ultraman Coba- bapak. Ultraman. Ada astagfirullahaladzim. Ya ingat umur sekolah iya. Can. Masih muda ya Pak ya? Ini udah 8. Lebih duluan siapa masuk ke Yakes Telkom ini Kang? Duluan Om Tony. Ini terapi Oh, fisioterapi. tuh nanya kan yang fisioterapinya. Tadi mah tuh nanya. Fisioterapi yang duluan masuk tuh siapa berarti? Bapak Agung. Bang Pendi. Antara dua ini. Oh, antara dua ini. Bapak Agung. Bapak Agung. Bapak ya Dede. Oh, Dede Agung ya, sama Dede Agung. Dilanjut sama Dede Abah. Alit. Abah Agung. Abah Alit. Dilanjut Abah Alit. Udah berapa tahun berarti di sini praktek berarti? Menjadi fisioterapi. 2017. Terapis ya, menjadi terapis. 2017. Agung? Udah ada 6 tahun. Udah ada 6 tahun, berarti memang jam terbangnya Hapus ya euy. Sayap. berarti memang jam terbangnya sudah tinggi dan melanglang buana ya guys. Oke guys. Seapa? Langit 7. Ke langit ketujuh. Aduh, astagfirullah. Buat kalian yang memiliki cedera dengan fungsi pergerakan, fungsi gerak tubuh, bisa kalian datang langsung atau mungkin mau dikonsultasikan terlebih dahulu terhadap dokter. Bisa juga di sini ada dokternya nggak? Untuk dikonsultasikan dulu. Oh, di sini baru ada dokter umum aja. Yakes Telkom ini ya. Jadi Yakes Telkom yang di Jalan Santot Alibasa nomor 4 seberang Lapang Dasibu. Ini terbuka untuk umum juga, tidak hanya untuk pegawai Telkom, bisa untuk umum dan mandiri ya, no BPJS. Untuk terapis. Iya, enggak maksudnya pembayarannya secara BPJS atau asuransi gitu nerima nggak gitu? Oh, kalau BPJS sama asuransi belum. Oh, asuransi sama BPJS belum. Jadi Asuransi Telkom anak perusahaan Telkom anak, biasanya. anak perusahaan Telkom bisa, berarti ini dikhususkan untuk yang umum mandiri, berarti ya umum mandiri dan pegawai Telkom. Untuk informasi lebih lanjut bisa ke mana Kang? Oke, dicukupkan sekian. Pas saya ini mah. Oke, wawancara kita kali ini bersama terapis-terapis handal yang sudah berlisensi dan sudah bersertifikat, dan kebetulan Kang Agung sudah mengambil profesi sekarang ya? Berarti baru berapa bulan? Profesi dari Sunda. Profesi berarti berapa tahun lagi Kang? Setahun? Udah jalan berapa bulan? Oh, udah beres? Beres. Oh, ternyata udah beres. Berarti beliau sudah bergelar profesi ya? Apa tuh gelarnya nambah nggak sih kalau ngambil profesi? Tambah FTR. FTR. Jadi Agung Ismail apa? Aduh, ya Allah panjang ya. Agung Ismail SST FT FTR ALM gitu belakangnya. Insya Allah kamu udah bakal begini ya. Sama dokter hirup dulu itu. Incung separae cenah. Ulah hirup kene. Jadi Nyawa kene. nyawa ya Allah. Jangan pernah takut kalian yang memiliki cedera, karena saat kalian datang ke klinik fisioterapi yang di Yakes Telkom ini, insya Allah peserta-peserta karyawannya tuh sangat kocak, sangat familiar, sangat bager dan sangat bodor. Jadi nggak usah takut sakit. Yang pasti di sini pastinya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Dan apa ya? Mayar. Oh. Mun teu mayar atuh teu dibayar di kantor. Riweuh deui teh. Mau diimah riweuh. Dan tong hilap mayar ya, itu yang utama. Karena di sini juga kita menyanggung hirup. menyambung hidup guys. Oke, dicukupkan sekian ya, karena kita sudah makin kesana kemari, kita juga mau pulang, mau bermalam mepet. Jadi ini saya culik dulu sebentar untuk dilakukan ngobrol-ngobrol cantik. Di sini nggak ada kopi dan nggak ada teh dan nggak ada ciherang juga. Jadi Ciherang aya. Ciarang aya. Ciherang aya.
Saya nggak badai ngopi dikasih, badai saya nggak sangenaknya lira. saya nggak dikasih subuh di sini ya saat wawancara. Oke, salam sehat buat semuanya, buat sobat Queen, buat Queen Harim Channel semuanya, buat teman-teman volinya dari Bang Alif, buat komunitas apa ada? Oh, komunitas fisioterapinya Kang Agung juga, se-Bandung Raya, se-Yakes Telkom Bandung, Indonesia. Jangan lupa olahraga, hidup sehat, dan tetap berdoa. Salam Seberat sehat. apapun beban hidupmu, kamu keponakan. Buat Bapak, kuasnya apa Pak? Ngadoa we kana mah ibadah, ngadoa, ulah ngaganggu hirupan. Iya, jangan jadi toxic people ya, nggak boleh ya. Nah, Toxic people nggak boleh. nggak boleh. Nah, Toxic kebaikan boleh. nah. Kumaha? Toxic kebaikan, toxic itu kan racun, kebaikannya nggak bisa Racunnya dicampur. kebaik. Tulisnya kumaha toksik? TOXIC dibaca racun. Lumayan buat update status. Oh iya, nggak boleh toxic. Tulisannya TOX TOXIC ya, dibaca racun. Nah, oke Sobat Queen, sampai jumpa di video-videoku berikutnya bersama talent-talent yang lain, bersama profesi-profesi yang lain yang bermanfaat buat kita semua. Oke, salam sehat dan Bahagia. dan jangan lupa dahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.